Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Mafahimuna bagian 7. Banyak keterangan tentang siapa-siapa yang membaca sholawat titik-titik sama dengan membaca sholawat biasa 100.000. Malah ada yang sampai 600.000. Atau seperti menghatamkan Dalailul Khairat 100 kali, bahkan ada yang sampai 70.000 kali dan lain-lain. Ini keterangan-keterangan dari para wali, dari para sufi. Kesemuanya benar. Kita mempercayai hal itu. Dan memang ada rujukan kitabnya. Hanya sangat saya sayangkan beberapa orang, ada yang murid, ada yang teman saya, menjadi terganggu, kemudian menghentikan atau berpindah dari bacaan sholawat yang A berubah ke sholawat yang B setelah dia mendengar jumlah bilangan pahala. Satu contoh, ada seseorang berhenti mengamalkan satu sholawat setelah mendengar bahwa sholatul fatih 1 kali sama dengan sholawat biasa 600.000 kali. Padahal sholawat yang dia tinggalkan itu ijazah dari gurunya yang lama. Ada juga saya lihat orang pindah dari baca dalail ke sholawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan ta'dilu jami'a sholawat ahli mahabbatik ila akhir shalah. Karena mendengar sholawat itu seperti hatam dalail 70.000 kali. Ada juga yang berhenti dari baca dalail pindah ke sholawat azimiyah. Karena seperti hatam dalail, kalau saya tidak salah ingat, 100 kali dan lain-lain. Bagaimana cara kita mensikapi ini? Paham saya begini. Walhamdulillah saya tidak terpengaruh dengan bilangan dulu ya. Dulu zaman saya masih belum terlalu dewasa di dalam pemahaman tasawuf. Saya seperti mereka, pindah dari sini ke sini. Jadi cara saya tidak terpengaruh itu satu, ini yang paling penting. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ini pahami betul ayat ini. Allah Ta'ala itu melipat gandakan pahala kepada orang yang dikehendaki. Pemahaman ini alhamdulillah kuat di hati saya. Jadi kalau Allah mau berkehendak saya membaca sholawat ala Muhammad 1 kali, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 1 kali, kemudian Allah memberi saya pahala triliunan atau briliunan atau angka yang tidak ada hitungannya. Bisa-bisa saja, Allah itu maha baik.
Itu satu saya dari memahami itu. Yang kedua begini, kita dari kecil tahu siapa yang membaca suratul Ikhlas 3 kali sama dengan hatam Quran 1 kali. Tapi saya tidak pernah melihat ulama-ulama panutan kita kemudian berhenti baca Quran hanya tiap hari baca kulhu 3 kali. Nggak ada itu. Tidak terganggu sama sekali guru-guru kita dengan pemahaman bahwa kulhu 3 kali sama dengan hatam Quran 1 kali. Tsumma taraka qiraatul Quran. Nggak ada. Kulhunya tetap dibaca, Qurannya tetap dibaca. Itu pemahaman yang sahih. Satu lagi, saya melihat ulama-ulama yang kaliber internasional seperti Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abdul Qadir min Qutban, dan lain-lain. Haula'il kiram, sebagaimana kita baca di riwayat-riwayat beliau, la yatrukuna qira'ata dalailil khairat, dan tidak cukup 1 kali hatam. Terutama Habib Ali kalau sedang di Madinah, beberapa kali beliau hatam. Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, dan lain-lain. Semuanya ahli dalailil khairat. Apakah beliau-beliau itu tidak tahu bahwa ada sholawat yang kalau dibaca sama dengan hatam dalail sekian-sekian? Ya tahulah, saya aja tahu beliau-beliau itu. Ba'da ma'arufu, setelah beliau-beliau itu tahu, apakah mereka berhenti baca dalail? Ya tidak. Apakah beliau-beliau itu setelah tahu bahwa baca kulhu 3 kali sama dengan hatam Quran, kemudian berhenti baca Quran? Ya tidak. Nah, berarti ada pemahaman di sini. Apa rahasianya? Ternyata setelah kita pelajari, wirid dan sholawat itu punya ta'thir, bekas, punya athar, punya bahasa Jawanya labet yang kuat di hati orang itu beda-beda. Ada orang yang kalau baca sholatul fatih terbuka hatinya. Satu orang lagi terbukanya kalau baca dalail. Satu lagi terbukanya kalau baca burdah. Satu lagi terbukanya kalau baca Maulidul Habsyi. Beda-beda. Kata ulama, baik ulama salaf atau ulama khalaf, ini banyak ini yang saya dengar suara-suara beliau yang masih hidup yang kaliber internasional kayak Syekh Ali Jum'at dan lain-lain juga saya dengar pendapatnya sama. Ulama-ulama kuno juga sama. Intinya beliau-beliau itu berpendapat begini. Falyanzur ma kana qawiyyat ta'thiri fi qalbihi falyulazimhu. Orang disuruh menengok hatinya. Mana yang paling kuat membuat hati saya bersih? Mana yang paling kuat membuat hati saya tersinar? Mana yang paling kuat membuat hati saya semakin ingin dekat kepada Allah? Mana yang paling banyak memberi futuh, keterbukaan di dalam hati saya? Itu yang dipegang. Dan setiap insan memang beda-beda. Ada orang yang berkata kepada saya nggak bisa merasakan perbedaan. Untuk kelompok ini, idba'u syuyukhakum. Ikuti guru-guru kalian. Kalau guru kalian mengijazahkan dalail, rutinkan dalail. Kalau guru kalian mengijazahkan fatih, rutinkan sholatul fatih. Sebab guru kita lebih faham penyakit hati kita, lebih faham kunci yang bisa membuka hati kita daripada kita sendiri. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.